gitu-gitu dengan wah ini kayak musik-musik gitu ya. Nah, ini agak panjang tapi intinya sama. Nah, orang-orang dia siapa? Kepada Salama, botol air whenever everyone was expected by April I getting hers and her advice from it. Nah, I may use a small box. Ini juga tentang bel itu, tambur itu adalah yang nggak ini gitu. Ketika dia serombongan itu pergi kan, ini juga coba turun ini. dikit. Nanti tunggu, saya mau jangan digerak-gerakin. mau bawa ke Aisyah sama Umar. Nanti Umar nih. Ya baik. Ya, orang-orang jelas ya. Yang ini ada orang-orang yang dekat sama Muhammad itu. Ini kan rombongan itu kan, berpergian. Nah, pokoknya musik itu setan semua lah. Bel-bel itu seluruh apa. Nah ini juga sama yang tadi juga diperkuat lagi di hadis yang lain. Ini juga sama diperkuat dengan hadis yang lain. Ini sama juga yang tadi. Ya, ini kurang lebih sama, ya kan? Berarti ada beberapa hadis yang tulisnya sama, gitu ya. Jadi gini, Muhammad menerima wahyu dari lonceng, bunyi lonceng itu. Bisa dibuatkan ketika mendengar suara lonceng itu, coba saya bantu cari itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu sebagai wahyu. Nah, kita tahu sendiri bahwa tahu kan Bapak nama Al-Abiyat? Mana? Pernah dengar nama Al-Abiyat? Al-Abiyat. Al-Abiyat. Ya. Yang putih gitu. Nah, itu ada setan juga kan? Itu yang sering menyerupai Jibril. Benar ya? Saya mendalami hal ini. Ketika Muhammad mendengar suara bunyi lonceng itu, ya, kepalanya seperti tusuk-tusuk gitu kan? Benar ya? Jadi itulah wahyu yang diterima sama Muhammad. Selain mimpi. Ya, bisa dibukakan hadisnya, Pak, nggak terlalu ini. Buka lagi hadisnya. Bukan yang tentang Rasulullah menerima itu dengan lonceng. Oh, ini banyak, Pak. Kami tidak hafal misalnya. Ya, kurang lebih sama lah yang tadi itu. Kalau saya cari yang kepalanya di gitu, mana ya? Setelah mendengar suara lonceng itu. Yang kepalanya sakit seperti tusuk-tusuk itu. Ini kan dia bepergian gitu kan. Ceritakan itu kan sambil bepergian. Mencari yang kepalanya sakit ketika mendengar suara itu, suara lonceng itu. Ya Aisyah kan. Loh, si Aisyah bawa bel aja nggak boleh tuh. Muhammad ya soal itu. Pak Sumarlin. Ya ini ada di Al-Bukhari ya, hadis nomor 2 kalau nggak salah, yang belum merincing lonceng. Di Badai Wahyu. Ya hadatsana Abdullah bin Subhan. Nah, ini. Gimana Wahyu tadi Pak? Ini kan Wahyu datang nih kepada Muhammad nih, ya kan? Anda kenal Ustadz Unggul ya? Ada Ustadz Unggul ya? Ya. Silakan Ustadz Unggul. Ya, kita siapa saudara kita? Anda kenal apa enggak? Tahu saya suaranya beliau tahu dari ini aja, dari YouTube. Itu yang sering ada di ZCC itu ya? Iya. Oh, tak kirain itu sampean. Tak kirain saya itu sampean. Karena suaranya hampir mirip gitu. Nih yang Muhammad menjelaskan ya, ada pertanyaan sama dia nih. Ya. Bagaimana itu? Wahyu datang kepadamu kan?
seperti bunyi bla 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 gitu kan. Ada ya? Ya, di sini disebutkan ya tentang diterimanya misla salsalatil jars. Seperti salsalah ya, apa namanya, gelombang, apa ya, salsalah itu gelombang gemerincing, kalau lonceng ya gemerincing ya, seperti ya itu. Ya pokoknya suara lonceng yang sangat inilah, salsalah ya, sangat sangat ramai lah gitu. Mislah ya, seperti. Jadi kalau Rasulullah SAW apa namanya, ya Faqala Rasulullah, faqala ya Rasulullah kaifa etikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa hubungannya ya coba dengan Kristen? nanti misal salatil jars wa huwa ashaddu alayya. Ya. Jadi di sini dia katakan ya, seolah-olah seperti permisal, dia permisalkan ya, mislah, kata misal ya, permisal. Seperti mendengar suara lonceng. Jadi suara lonceng itu apa ya? Seperti dia gambarkan supaya orang paham ya, bahwa semisal itu suaranya yang salsa. Di sini salsalah maksudnya salsalah itu apa namanya, apa ya, dentuman yang apakah yang pokoknya suara yang inilah. Kling langsung terjemahkan alhamdulillah gitu kan. Kling. Nah, kan begitu. Karena mendengar suara seperti suara lonceng berbunyi itu, boleh cuma dengar suara lonceng gitu, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab sehingga disampaikan kepada sahabatnya untuk dituliskan gitu kan. Nah, pada saat yang bersamaan pasti ada Jibril yang menyerupai apa al-abiyat itu, yang menyerupai Jibril itu memberitahu Muhammad, karena Muhammad tidak tahu. Jadi wahyu-wahyu yang disampaikan, yang diterima itu disampaikan juga kepada sahabatnya yang dicatat gitu kan. Nanti saya akan kasih hadisnya lagi deh tentang apa. Maksudnya apa poinnya dengan hadis yang tadi, maksudnya apa? Setan itu. Poin-poinnya dengan hadis yang tadi maksudnya apa poinnya Pak ini Pak Praska, Pak siapa nih? Pak YKS. Iya. Sekarang gini, Pak Sumarlin kan mengatakan bahwa kita nih bagus, kita punya dari hafal D1 pesan berantai gitu ya. Dari hafal-hafal ya. Oke, itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya dari awalnya udah salah misalnya. Pesan-pesan yang terima, wahyu yang terima adalah dari yang seperti kita baca tadi ya. Muhammad yang konfirmasi sendiri mengatakan bahwa yang didengar itu adalah suara lonceng, yang apa? Lonceng itu adalah instrumen setan. Ya, itu di situ dikatakan kata mislah ya. Sedangkan Al-Abiyat juga menyerupai Jibril yang suka menjumpai apa siapa? Yang Muhammad itu loh. Sekarang ya, di situ mana dikatakan yang benar, mana yang enggak kan gitu. Nah, sekarang gini. Kalau saya baca lagi, oh berarti memang benar. Misalnya di dalam Islam, Allah SWT ingin semua umatnya apa? Yang diciptakan manusia itu harus berbuat dosa. Ya, ini harus aja dulu berbuat kita dosa. mungkin. Kalau tidak akan disapu dan digantikan dengan orang lain. Dan apakah Allah kayak gitu? Nanti gitu kan? Kita bertanya dong, ya. Saya jadi tanya buat saya kan. Hubungan ke hadis apa ya, ke hadis ke wahyu yang diterima sama Muhammad, gitu. Ini yang jadi pertanyaan buat Pak Sumarlin juga untuk mengkritisi gitu loh. Kalau saya jelas saya tanya besar gitu loh. Baik ya. Saya sih tidak ingin menyimpulkan ya kan. Jadi ini pertanyaan yang apa? Yang agak mengganggu gitu kan. Jadi ya kalau beli penjelasan aja gitu. Ya, kaitannya karena ini yang disampaikan dari awal sampai terus menerus sampai saat ini gitu. Ya, kaitannya dengan apa namanya al-jars ya, atau lonceng gitu. Di hadis tadi juga disebutkan al-jars ya, kaitannya dengan hadis sebelumnya bahwa al-jars itu antara suara setan nggak masuk kalau ada al-jars segala macam. Nah, kemudian kenapa justru menerima wahyu melalui al-jars gitu? Ya, ada rentetan al-jars. Di sini Rasulullah menggambarkan kepada sahabatnya misla gitu. Dia tidak mengatakan saya mendengar suara lonceng seperti misalnya lonceng ini, misla diumpamakan, dia permisalkan gitu.
Misla salsalatil jars. Misla. Ya. Seperti gitu. Ya. Tapi apa kamu seperti biasanya betul-betul suara lonceng teng 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 teng, bukan begitu. Dari sini juga dikatakan salsalah, menunjukkan hebatnya, dahsyatnya suara itu gitu. Nih saya kasih yang bahasa Indonesia deh nih. Ini jenis ini adalah yang Ada nih. wahyu yang diterima sama Muhammad yang paling apa? Yang paling kuat itu. Yang didengar yang Iya. paling kuat ini. Ya ini di hadis Bukhari ya, di hadis Bukhari di kitab Badail Wahyu, hadis nomor 2. Ya. Ini jenis ini Kami wahyu buka yang diterima ada itu lebih aplikasi di kuat. sini. Yang paling jelas wahyu ini. Bukan yang paling berat gitu, yang paling berat beliau rasakan. Ya. Artinya apa? Dikonfirmasi nih ayat yang hadis-hadis yang sebelumnya kan udah jelas. Mata sendiri lonceng itu adalah instrumen gitu kan? Iya, lonceng adalah instrumen syaitan. Ya kan? Iya. Ketika dia mendengarnya suara itu, dia menjadi apa? Kepalanya nggak tahan gitu kan? Ya dong? Iya, yang di sini tidak ada gitu kan? Di sini yang Bapak coba tarik benang merahnya adalah karena jadi premisnya gini, karena lonceng suara setan, kemudian saya mendengarkan suara seperti ya gak salah itu istilahnya, suara seperti si lonceng yang bercamuk begitu. Apakah kemudian saya menjadi mendengar suara setan kan gitu? Kan begitu anunya. Kan seperti itu. Ya ini kaitannya tentang ini tadi itu adalah kaitannya dengan pelarangan ya kaum muslimin menggunakan lonceng segala macamnya. Adapun kalau saya mendengar seperti itu Rasulullah sedang menggambarkan keadaannya. Saya kasih hadis-hadis yang korelasinya ada deh ya. Sendiri. Jadi bagaimana Pak Sumarlin mengetahui bahwa wahyu terima ini dari setan atau bukan gitu? Baik ya, yang kami ikuti ya, yang kami beragama dengannya sebagaimana kami katakan tadi, kita menerima kabar agama dari orang-orang, ada para pakar-pakarnya gitu. Kalau para pakar-pakar agama ini menganggap bahwa itu sedemikian, bahwa itu suara setan, tentulah akan disampaikan kepada kita gitu, dengan narasi-narasinya di kitab-kitab mereka gitu, dari murid-murid mereka. Ini baru hadis ya. Saya belum masuk ke Quran ya, karena kalau Quran itu kata Allah gitu kan gitu kan. Ini baru kata Muhammad nih. Nah, jadi saya mau ini bisa ini dulu gini. Nanti kalau masuk Quran, kalau saya ke sini nanti jadi sudah ajan juga di sini. Gitu ya. Yaudah silakan sholat dulu deh. Ingat-ingat pertanyaannya ya. Nanti ya, itu sholat dulu. Itu tadi sholat ya. Dulu dapat hidayah lagi, minta hidayah lagi. Kami nggak melihat kami nggak melihat bahwa itu harus satu hal yang dikorelasikan. Kenapa? Pertama, ya, tidak ada pembicaraan di kalangan para ulama kaitannya tentang korelasi ini gitu, yang menyatakan bahwa ijma mereka bahwa ini suara setan kalau mendengar itu. Kedua, bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu penggambaran tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia dengar. Makanya dikatakan misli. Dikatakan kata misli itu seperti. Ya. Dia tidak mengatakan aku mendengar suara lonceng, tapi aku mendengar seperti. Tapi kan dijelaskan lagi suara lonceng itu adalah apa? Setan kan gitu. Ya, yang dimaksud suara lonceng adalah setan. Bahkan lonceng itu yang saya bingung dikakai saya apa? Kristen punya bel lagi, ya lonceng gereja itu ya. Kalau bisa ada di dalam rumah, malaikat nggak mau masuk. Tadi kita udah baca bersama tuh, ya kan? Terus ini juga ya, setan sendiri di dalam bahasa ya, dia bisa bermakna nounnya ya, bisa bermakna bendanya, ya, noun atau benda ya. Bisa juga dia bermakna apa istilahnya kita adverb adjektif kalau itu ya, bermakna keburukan, kejelekan gitu. Seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu Pak, mau noun, mau kata kerja, kata sifat, kata setan itu sesuatu yang buruk udah. Iya, gitu. Jadi begini. Setuju ya? Iya. Kami setuju di situ.
Kami coba ini dulu. Kenapa Muhammad bisa mendengar suara seperti itu untuk timah Ya, kita kan nggak wayunya, tahu kenapa dia. dan kenapa bisa kerasukan juga gitu loh. Yang jelas itu yang disampaikan kepada kita, ya, bahwa Iya, kenapa dia bisa mendengar kerasukan gitu? seolah-olah seperti mendengar Seorang suara seorang apa namanya, nabi yang terkasih, yang dipilih gitu. Kenapa bisa bisa kerasukan apa? juga saat menerima wahyu? Bisa kerasukan sampai terima wahyu. Ya. Belum lagi Tata yang terima cara dari ya. apa? Iya, dari Gua Hiro Teknis itu. ya. Teknis ya, bertemu dengan makhluk yang kita belum kenal, kita dipeluk, itu sudah pendapat dibahas ya dengan Pak siapa namanya Pak Kusnadi. Sudah pernah dibahas dengan Pak Kusnadi. Nah, ini juga sering dibahas kok, sering ini kok. Hmm. Kan gini loh, yang ya saya kan membaca juga ya kan, dari literasi yang lain. Berarti begini, Ya, misalnya berarti poin Bapak di sini, nabi-nabi berarti yang poin ada di perjanjian lama di Taurat itu gitu baik, kan, tidak ada nabi yang terima terima baik, wahyu, pesan dari Tuhan apa segala baik, macam gitu, terus baik, kesurupan lah, apa ketakutan seperti itu nggak ada gitu loh. Nah, baik, sekarang setelah ke Muhammad, informasi yang kita baca bersama seperti itu kan, baik. gitu. Kenapa gitu? Baik, ya, oke. Mungkin saya akan mencoba mengikuti pola pikirnya Pak YKS gitu ya. Enggak, Biar, justru bukan pola pikir saya, itu yang kita baca bersama-sama. Itu ya, yang gitu saya ya. tanyakan kenapa gitu. Iya, iya. Kalau kenapanya juga kami nggak tahu kenapa gitu ya. Kami Sama-sama nggak punya tahu dong, Pak. jawaban Nanti karena kita nggak dijelaskan menyimpulkan sendiri, kenapa Pak. di situ ya, kenapa itu suara lonceng atau apa gitu, kenapa nggak suara unta misalnya atau suara burung misalnya, Ada, Pak, kita suara nggak onta, tahu. Pak. Ada suara onta, Karena Pak. ya maksud saya di hadis itu kenapa nggak suara unta misalnya yang didengar sebelum menerima wahyu gitu kan, kita nggak tahu. Tapi oke lah, Tapi kalau kalau misalnya kita, Pak Marin nggak tahu ya, kita juga nggak tahu ya, apalagi saya juga nggak tau ya. nah itu Tapi dia. kalau misalnya saya baca literasi dari psikologi, Pak ya, itu ada hal yang lain, Pak. Tapi saya nggak mau bilang lah kayak gitu kan. Itu kan nanti kan kesimpulan saya, Pak. Nggak apa-apa kesimpulan sampean. Kita berdiskusi, enggak masalah. Jadi selama ada kita, namanya psikofernia, Pak. oh schizophrenia yang sakit kepala itu sampai mendengar suara-suara itu ya. Psikofernia bukan sakit kepala. Jadi gini, seolah-olah dia mengenai sesuatu gitu ya, apakah yang pikir itu jadi benar gitu loh. Ya, kalau seperti itu premisnya tentu. Psikofernia itu bukan orang yang bodoh, Pak ya. Enggak ya. Ya anggaplah. Ya anggaplah mungkin dia bodoh. Oke, anggaplah saya hanya mengikuti sesuatu nih, dah hayalannya kadang mendengar sesuatu padahal itu nggak ada gitu. Iya. Iya. Beda lagi dengan itu enggak. Oh ya, anggaplah seperti itu. Misalnya kita mencoba mengikuti ya. Gitu. Dia pernah dikejar oleh Surakah ya. Surakah waktu apa namanya, waktu hijrah. Ya, sampai bunuh diri berapa kali gitu kan? Dikejar oleh Surakah ya. Akhirnya terjerembab Surakah. Akhirnya Surakah ya menanyakan ya tentang apa namanya, ini dan itu gitu kan, terjerembab kudanya, nggak bisa jalan segala macam kan ya, sampai stres gitu kan, Pak. Enggak, ini cerita yang kaitannya dia stres lah, orang mau bunuh diri yang stres, Pak. Bukan kan yang kami mau coba bunuh diri berapa kali itu. Enggak, maksud kami bukan itu yang ingin kami cerita. Iya gitu maksudnya. Yang ingin kami cerita di sini, anggaplah dia mengalami sesuatu apa pernia apalah gitu ya. Ya kita coba kan kita berdiskusi ini, kita mencoba premisnya ke situ dulu gitu kan. Saya mengikuti premis itu gitu. Ya semoga sih enggak, Pak ya. Soalnya saya pengagum Muhammad, Pak. Enggak apa-apa. Kita kan ini saling berdiskusi gitu kan. Mencoba menguji premis-premis kan seperti itu. Ya. Kemudian di dalam sepanjang sejarah hidupnya ini kemudian gitu kan, ada kejadian-kejadian ya. Ada yang dia sampaikan. Misalnya dia sampaikan bahwa kaum muslimin akan menguasai Roma dan Kisra ya, Persia gitu. Dia sampaikan kaitannya dengan Surakah tadi kami sebutkan. Surakah ingin membunuhnya, terjerembab kudanya, nggak bisa jalan gitu. Akhirnya Surakah bertanya-tanya, jangan-jangan dia ini benar dan segala macam. Kemudian akhirnya menyatakan damailah, berislam kan, kemudian seperti itu.
Kemudian Nabi berkata, ya, apa pendapatmu kalau tanganmu ini memegang apa dipakaikan gelangnya Kisra, gelangnya kaisarnya Persia, itu kan Kisranya Persia. Itu diantara nubuat yang beliau sampaikan itu. Yang di masa itu dari sejak zaman dia mengucapkan itu sampai runtuhnya Persia itu ada jutaan orang. Iya, gitu. tapi itu Berarti, salah Pak, nubuatnya nggak terjadi Pak. Romawi itu nggak ada Pak hari ini Pak. gimana? Romawi itu nggak ada Pak hari ini Pak. Bukan, Kisra Pak, Kisra Persia yang kami katakan. Jadi waktu kaum muslimin mengalahkan Persia, ya, Surakah dipakaikan ya gelangnya Kaisar Persia. Nah, itu diantara perbuatan yang disampaikan kepada Surakah. Yang kemungkinan terjadinya itu 1 kali 10 pangkat berapa orang ya, berapa manusia yang terjadi yang ada pada itu. Satu salah satu. Kedua bahwa sorry, tahun berapa Pak? Boleh tahu? apanya apa? Nah, ini kisah kejadiannya Surakah itu waktu hijrahnya Nabi gitu kan. Ya, bahwa satu saat kemudian intinya pada suatu saat Surakah ini akan memakai gelangnya Raja Kisra. Ya. Nah, waktu Kita memakai kembali itu, yang waktu memakai kita itu kembali yang tadi Pak. Ya, itu tahun berapa? Setelah Kisra runtuh ya kalau nggak salah di zamannya Umar kalau nggak salah. Zamannya Umar. Hmm. Zamannya Umar berarti Nah, kita dua kembali tahun Pak, kita kemudian ya. tes lagi Pak. Kita tes lagi Oh. apakah Muhammad menderita skizofrenia Pak. Ya. Gitu kan. Tunggu dulu ya, kami off dulu ya. Tadi azan tadi. Oh, oke. Ya. Doa dulu Pak ya supaya dapat jawabannya Pak. Saya lagi Halo. hobi nanya nih Pak. Dia mau sholat.